Ya. Oke, selamat pagi. Kemudian hari ini kita dari organisasi Pemuda Sidikiyah bersama-sama dengan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Provinsi Bali dan juga perkumpulan instruktur penggiat jati diri bangsa Provinsi Bali hari ini telah hadir bersama-sama di Gedung Merdeka. Jadi hari ini kita sudah bersama tokoh veteran, yaitu Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali. Kita sapa dulu dengan beliau, Bapak Ketua. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mungkin sebelum kita berdialog, berdiskusi, mohon untuk memperkenalkan diri. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Gusti Bagus Saputra, Ketua DPD LVV Bali, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, usia 94 tahun tambah 7 bulan. Pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk datang ke kantor kami dan ingin mengetahui hal-hal yang menyangkut tentang revolusi Indonesia atau hal-hal lain yang barangkali perlu diperjelas. Siap. Sudah kita ketahui bersama bahwa beliau adalah Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali. Beliau juga saat ini didampingi, jadi ini kita perkenalkan juga Ji, bersama-sama kita sudah ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Nah, silakan Bapak memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Perkenalkan, saya adalah Bukhari Muslim, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Provinsi Bali dan Pijabang Provinsi Bali, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita sangat senang sekali ketemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita akan berlanjut dan apa yang menjadi yang disampaikan nanti itu akan menjadi tonggak sejarah bagi kami yang dari Provinsi Bali, dan mudah-mudahan juga akan menjadi motivasi untuk kami semuanya. Terima kasih, Ci. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan bersama ini tadi tokoh-tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa yang sudah bersama-sama kita di sini. Nah, ini kita akan mulai dialog atau podcast kita pada pagi hari ini dengan satu ungkapan bahwa bila mana tidak ada cinta tanah air, maka akan robohlah suatu negara. Bagaimana menurut Aji terkait dengan ungkapan tersebut? Itu betul sekali. Ungkapan itu sesuai dengan isi jiwa, semangat, nilai-nilai kejuangan 45. Setiap warga negara memang harus siap menjadi penegak negara proklamasi 17 Agustus 45. Mereka adalah seorang patriot, pencinta tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Sekaligus mereka harus memiliki sifat-sifat kesatria, jujur dan menepati janji, dan selalu berusaha menjadi manusia teladan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab. Itu mestinya setiap warga negara Indonesia ada. Wajib jadi cinta tanah air itu wajib ya Ji ya. Karena dia patriot dan kesatria, harus pencinta tanah air.
sesuai dengan kewajiban kita dalam bela negara, itu pasti itu. Ya. Iya. Oke, mungkin gini, terkait dengan cinta tanah air, mungkin kita pengen tahu juga nih ceritanya atau pengalamannya Haji sebagai pejuang kemerdekaan. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Tuh Haji pada saat itu, karena kalau mendengar ceritanya di beberapa informasi bahwa Tuh Haji ini adalah mendampingi I Gusti Ngurah Rai gitu ya. Mungkin bisa menceritakan sedikit supaya teman-teman juga ini mengetahui. Pak I Gusti Ngurah Rai almarhum pahlawan nasional itu betul-betul seorang patriotik, sangat sekali mencintai tanah air tuh. Kalau umpamanya beliau kan seorang letnan tentara Belanda dulu. Beliau itu seorang letnan tentara Belanda waktu zaman dulu. Tahun 40 begitu ya. Terus waktu revolusi 45, 1745, beliau menjadi komandan TKR, sudah kecil. Nah, diangkat oleh pemerintah pusat di Jogja, dilantik sebagai letnan kolonel TKR, sudah kecil. Ya, itu tentara keamanan rakyat. Tentara keamanan rakyat. Saya waktu itu umur 15 tahun. 15 tahun. Pak Ngurah Rai waktu itu umurnya 29 tahun. Jadi jauh beda sekali. Jadi saya tidak selalu berada sama beliau sebab jaraknya jauh sekali. Beliau letnan kolonel, saya prajurit. Jadi terlalu jauh bawah begitu. Jadi tidak terlalu dekat gitu. Tetapi beliau itu orangnya sangat ramah tamah begitu. Low profile begitu. Jadi kalau ketemu kita bawahan selalu tepuk-tepuk dan kita itu bagaimana kamu, ya baik-baik saja gitu. Saya kekaguman saya kepada Ngurah Rai itu ketika kita mengadakan serangan umum terhadap Kota Denpasar ini, setelah Belanda datang 2 Maret 46, 2 batalion tentara Belanda datang ke Bali dan menduduki seluruh kota di Bali, karena raja-raja pada umumnya semua berpihak kepada Belanda. Besar Gatot Pujo, gubernur Sunda Kecil, ditangkap. Pemuda-pemuda yang tidak mau kerjasama disiksa, bendera merah putih diturunkan, dirobek. Kita gempur ke gerilya tengah malam. Saya ikut karena rumah saya di sini. Denpasar di 1946 jam 2 malam. Kita kiri kumi gitu, kita bekas peta tuh. Pembela tanah air, kita kiri kumi gempur gini. Belanda sedang tidur, Belanda mati 45, kita hanya 6. Sudah itu Belanda berpikir keras, dia kirim surat kepada Pak Rai. Maksudnya ingin berunding karena tidak mau jatuh korban. Dia maksudnya membujuk Ngurah Rai supaya berpihak kepada Belanda. Dikirim surat kepada Pak Rai dalam bahasa Belanda itu. Bunyinya begini. Jadi penting saya ketahui karena ini patriotik gini. Jiwa semangat 45 ada di surat ini. Bunyinya surat dari Kapten Konoh, komandan tentara Belanda dalam masa Belanda ini. Saya terjemahkan nanti. Tanggal 3 Mei 46. Bunyinya begini. Beste Rai, do forste termelan en ik, je zul jo nog wel herinneren. Weet dan precies om welke redenen je genoodzaakt was om de leiding der KR op je te nemen. We wilden daarom nog eens met je praten. Probeer met de kapitein Kassa en de omgeving van Plago in contact te komen, dat kunnen we elkaar spreken. Wat je besluit na afloop van de spreekhoek mag zijn, je kunt dan in volle vrijheid gaan naar wat je wil. Menurut Ibn Konoh, Kapiten Infanteri. Itu punya Belanda. Terjemahannya sebagai berikut. Rai yang baik. Overste Termelan dan saya, tentu Anda masih ingat kepada kami. Tahu betul atas alasan apa Anda terpaksa memimpin tentara keamanan rakyat. Oleh sebab itu perlu kita bertemu. Cobalah datang ke tempatnya Kapten Kassa di sekitar Desa Plago, di situ kita bisa berunding.
keputusan apa nanti yang Anda ambil nanti setelah perundingan selesai, Anda boleh pergi kemana saja. Maksudnya ini Pak Rai boleh ke hutan lagi, ke hutan atau bergabung dengan Belanda. Ini sekarang Pak Rai baca itu surat, dirundingkan dengan stafnya. Surat itu juga diiringi ultimatum secara lisan oleh yang membawa surat itu. Kalau Pak Rai tidak balas surat itu, Pak Rai tidak mau berunding, ultimahnya akan dibakar, istri anaknya akan disiksa, ditangkap. Itu ada ultimatumnya. Ya. Pak Rai Rudengga dengan temannya, stafnya, keputusan ditolak. Bunyi surat penolakan ini namanya surat sakti, yang menjadi sumber inspirasi gerakan kemerdekaan di Bali. Surat itu berbunyi sebagai berikut. Kepada yang terhormat Tuan Overste Termilan di Denpasar. Surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali ada urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak bisa dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan Belanda memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali atau PBB sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Selama Tuan Belanda tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dan Pak Tuan. Sekian, harap menjadi maklum. Sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama Dewan Perjuangan Rakyat Sunda Kecil, pemimpin Igusti Ngurah Rai. Itu bunyi surat itu. Luar biasa. Belanda membaca surat itu, marah Belanda itu. Lalu kapal terbangnya didatangkan ke Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Sunda Kecil di Muduk Malang. Itu markas besar kita di sana, di Muduk Malang itu. Itu digembur pada tanggal 11 Mei 46. 46. Ya, 46 ya. Sekitar satu batalion tentara Belanda bergurung itu. Dari pagi sampai sore pertempuran sengit itu. Pesawat terbang menjatuhkan bom-bom dari udara itu. Jadi Belanda marah, lalu Pak Rai terus menyingkir ke daerah Buleleng begitu. Nah, disitulah mulai long march dan perjalanan panjang sampai ke Gunung Agung dan sebagainya. Jadi di sini saya sangat mengagumi itu kebudayaan Pak Rai itu. Beliau itu bisa mempersatukan laskar-laskar yang terpecah belah dulu. Sebab itu ada laskar macam-macam lah gitu ya. Ada bekas tentara Belanda, ada bekas peta Jepang, ada pemuda Republik Indonesia, ada Persino dan sebagainya. Jadi kalau itu seperti di Jawa kan ada Hizbullah, ada semacam bisa bentrokan itu ada antara kelompok-kelompok. Itu Pak Rai bisa persatukan. Bisa mempersatukan. Itu kalau secara jumlah kurang lebih ada 500 atau berapa ini prajurit itu pada saat itu yang mengikuti Pak Rai yang long march itu. Itu kira-kira sekitar 600 prajurit. Ya, 600 TKR. 600 bersenjata kira-kira 40%. Bersenjata api. Termasuk angkatan laut dari Jawa. Pimpinan Pak Markandi itu. Kalau bambu runcing yang lainnya bambu runcing ya, yang 40% senjata api yang kita dapat dari Jawa itu. Dari Jawa, ya. Bantuan dari Jawa Timur, dari Jogja, dari Semarang itu. Waktu Pak Rai ke Jawa itu, dapat senjata untuk 2 kompi cukup. Lengkap 2 kompi bisa kita hitung itu waktu
ditaruh di Belibanjar, coba cek senjata tuh gitu. Ya. Sebelum serangan Kota Denpasar tuh, dihitung senjata cukup ada 12,7 mitrailleur. Menembak semua terbang itu yang 1000 meter itu. Jarak bisa tembak itu kita punya 12,7, kedua kita punya mortir gitu, ada 4 gitu, jarak 400 meter bisa tembak itu. Lainnya Brandstand, Temigon. Jadi kuat gitu, waktu 2 kompi waktu permulaan 46 tuh. Untuk penggunaannya gimana sih? Sudah biasa memakai itu atau otomatis kita ini coba belajar gitu cara pakai? Kita kan ada bekas peta dulu. Oh, peta ya. Jepang itu. Itu yang bersenjata itu, bekas didikan Jepang itu. Pembela tanah air, kita dididik 4 bulan di Batu di Singaraja itu. 4 bulan di sana itu. Akhir tahun 44 itu, awal 44. Tahun 44 itu kita dididik keras sekali di Jepang itu. Jepang mendidik kita itu kamu harus bersifat kesatria, jangan takut sama bule begitu. Jepang itu. Seperti itu. Ya, karena saya ini Rusia saya kalahkan di Warsaw itu tahun 1945. Belanda 1 minggu jadi India Belanda ini saya taklukkan. Bule itu sebenarnya penakut, dia bilang itu. Saudara harus waktu itu jiwa kita kan jiwa budak. Sebelum Jepang itu kita gini-gini saja semua orang. Kita budak kuli begitu ya. Kita miskin, melarat gitu. Setelah Jepang semangat kita, karakter kita dirubah. Dari mental budak menjadi mental kesatria begitu. Termotivasi jadi ya. Waduh luar biasa tuh. Sehingga untuk jadi Jepang bekal untuk Jepang itu di samping dia kejam segala macam itu, ini hikmahnya ini. Dia didik kita menjadi seorang kesatria itu. Namanya Bushido Sensing. Bushido Sensing itu semangat kesatria Jepang itu. Jadi orang-orang itu waktu dibentuk peta, dia suruh kita kamu masuk peta itu. Cari ilmu misalnya gitu. Jadi kita masuk, saya masuk juga umur 15 tahun. 15 tahun. Ya, karena sehat itu. Walaupun 15 tahun bisa mengalahkan 18 tahun. Waktu itu ya. Mungkin lanjut lagi nih, Ci. Apa namanya ketika Long March itu mungkin ada peristiwa atau pengalaman spiritual yang terjadi. Misalkan pada saat perjalanan Long March itu. Ya. Pertama ada pengalaman spiritual itu waktu kita berada di Manik Liu. Manik Liu, desa Bangli itu. Manik Liu ya. Kita dikurung oleh Belanda, desa-desa di sekitar dikuasai Belanda itu. Lalu kita masuk hutan, gitu. Sembunyi di semak-semak itu, merangkak begitu, tidur begitulah. Kita sudah merasa karena kita terpecah-pecah begitu, 500 orang itu ada di belakang, ada di muka, begini tidak bersatu itu, terberai. Kita masuk di hutan itu, di bawah pohon-pohon itu, kita sudah pasti merasa sudah akan ditangkap Belanda itu, sebab Belanda mengikuti kita. Gitu. Setelah itu datang dengan Belanda dengan tembakan, genjar, kan banyak peluru dia, menakut-takuti kita tiba-tiba datang monyet gitu, banyak sekali monyet, bergantungan di atas kita itu, di pohon itu di atas kita itu, banyak ada bunyi-bunyi monyet itu, datang Belanda itu, di mana orang ini gitu, dia bahasa Belanda itu. Di mana ekstremis itu, teroris itu di sini gitu. Dia lihat monyet itu, ada di sini itu. Mungkin ke sana itu, kita pergi ke sana gitu. Selamat kita. Selamat. Jadi monyet itu langsung melindungi kita ya. Ini benar terjadi ini. Ini luar biasa. Manik Liu di monyet itu. Yang kedua, setiap kita akan dikurung oleh Belanda itu, datang Belanda itu, burung gagak datang gitu. Burung gagak, pertolongan dari burung hitam itu. Kalau dia datang dari timur dan berteriak keras begitu, berarti Belanda datang dari timur dan sudah dekat. Kalau dia berteriak keras, kalau dia pelan-pelan itu datangnya itu berarti masih jauh.
Jadi kita di warning itu. Di warning. Ya, diberi peringatan, hati-hati ini Belanda datang gitu. Berapa kali kita selamat oleh gagak itu. Burung gagak. Iya, gagak itu. Binatang-binatang Yang ketiga, waktu kita pertempuran Tanah Haron itu tanggal 7 Juli 46, saya ingat betul tuh. 7 Juli 46 itu pertempuran di lereng Gunung Agung. Ya. 7 Juli 46 itu kan Belanda ada aneh sekali Belanda ini. Setelah bertempur sampai jam 1 dia mundur gitu. Padahal kita peluru sudah hemat sekali itu. Kita naik ke atas ke tebing itu gitu. Pak Rai perintahkan naik cepat itu, Belandanya sedang mundur ini. Kita jangan menghadapi dia sedang kuat sekali itu, kita gerilya itu. Kita inari pertempuran itu. Kita menghemat peluru itu. Ya. Kita di atas tebing itu, naik ke atas tebing. Tiba-tiba Belanda itu kok beristirahat di bawah kita itu dalam jarak kira-kira 400 meter. Kita di tebing begini gitu. Terlihat berarti kedengaran suara rantang itu, tang-teng itu kan sedang makan. Ya senjatanya taruh dia makan. Ada laporan dari bawah, Pak Rai, itu Belanda ada di bawah. Oh mana itu lihat. Oh dihitung jaraknya oleh Pak Rai 400 meter kira-kira. Oh kalau begitu tembak saja dengan mortir gitu Pak Rai. Nanti dulu lihat dulu itu. Ya. Kita lihat Belanda itu, tapi Belanda ada lihat kita. Karena kita tebing gini, kan gini. Ya. Ya. Kalau dia nembak, kita tidak kena gitu. Ya. Kalau kita nembak, dia kena gitu. Kita tembak dia dengan mortir, dia mati 82. Ya, menurut yang mengangkut mayatnya itu, mayat Belanda itu 82 mati Belanda, 123 luka-luka. Kita ditembak dengan segala 12,7 kemudian segala macam tidak kena karena di tebing aja yang kena. Kita lari gitu. Pak Rai bilang cepat naik lari itu. Kita meninggalkan Tanah Haron itu. Besoknya betul-betul dibom itu tempat itu. Kita sudah jauh. Dibom kita lihat dari 5 kilo begitu. Dibom tempat kita tadi itu. Sudah itu musuh kita yang lain itu bukan Belanda, kelaparan. 3 hari kita sudah bertempur, tidak makan tuh. Karena tidak ada kiriman ketupat itu. Biasanya rakyat kirim kita ketupat. Karena desa-desa itu sudah dikuasai oleh Belanda, tidak berani orang. Kita pertempuran 3 hari kan, bagaimana orang jalan karena mungkin ya. Jadi kita kelaparan begitu 3 hari tidak makan tuh. Aduh luar biasa tuh. Mati lagi dan lain-lain. Tapi tiba-tiba pasukan kita yang di muka menemukan air gitu, air dibulakan itu. Oh, dibulakan. Ya kira-kira 10 kali 20 cm begitu. Cukup untuk 20 orang atau 15 orang begitu. Kotor airnya gitu. Setelah diminum sebagai harum bau cenana itu. Airnya itu. Ya, airnya ya kita minum. Kita paksa minum karena haus. Ya. Biar kotor atau apa, kita minum aja. Minum kok seperti cenana gitu. Dan ajaib. 15 orang kita yang menemukan air itu minum tidak habis air itu. Masa topi baja diisi air itu juga. Tidak habis-habis. Baru panggil yang 500 orang itu. Sebab sedang mereka minum segala macam itu. Setelah minum segar bugar. Haus. Habis-habis airnya. Ya, haus hilang, segar bugar, kelaparan hilang. Apa sehat, bisa jalan gitu. Gitu. Ada keajaiban. Ya, jadi itu keajaiban Tuhan menolong kita itu. Ya, itu spiritual terlain. Iya, baik. Ya. Ya. Luar biasa ini ceritanya. Ya, ini betul-betul ini. Ya, ini betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi ini, bukan omong-omong kosong dah. Ini betul-betul terjadi ini. Keajaiban ini. Spiritual ini ya. Jadi itu tahunnya tahun 1946. Ya. Nah, jadi 1 tahun setelah
Indonesia Merdeka. Ya. Proklamasi kemerdekaan itu 17 Agustus 45. 45. Jadi Ya. 1 tahun setelah itu masih ada ini ya Ji, apa namanya? Ibaratnya dari Belanda tuh tetap ingin menguasai begitu ya Ji. Ya, memang Belanda itu tidak mengakui proklamasi itu. Ya. Proklamasi itu kan buatan Jepang, kata Belanda itu. Proklamasi itu kan sah, itu sepihak saja, tidak ada yang mengakui. Ya. Baru kita aja bilang proklamasi kan gitu, yang lain belum ada mengakui. Belanda datang dibantu Inggris sama Australia, Ya. tentara datang, Sekutu. ya sekutu itu kan, Iya. dan dibantuan senjata oleh Amerika untuk menjajah kembali Indonesia gitu. Oke, sekarang Maka kita itulah. masuk ke ini Ji, ke proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Nah, untuk teks proklamasi kemerdekaan kira-kira Ji masih hafal itu Ji ya? Oh ya, Coba Oh. bisa di ini. Pelan-pelan Ji. Atau minum dulu Ji. jiwa semangat 45 itu antara lain di samping sila-sila Pancasila juga proklamasi 17 Agustus 45. Proklamasi itu berbunyi sebagai berikut. Proklamasi Ya. kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Iya. Itu bunyi proklamasi. Wah, luar biasa Ji. Jadi di dalam teks itu menyatakan bahwa yang merdeka itu adalah bangsanya Ji ya. Bangsa Kemerdekaan Indonesia, ya. Iya, Kami bangsa Indonesia. Kayak gitu. Oke. Bukan Republik Indonesia. Bukan, karena belum ada ya. Belum Ya. ada republik, Iya. belum ada negara, belum ada. Belum. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Oke. Dan yang mengucapkan juga atas nama bangsa Bangsa Indonesia. Indonesia. Gitu, Jadi ya, bukan negara ya, sih. Soekarno-Hatta. Ya. Oke, baru tanggal 18-nya itu baru berdiri Ya. NKRI. Ya, gitu ya. baru Undang-Undang 45, Nah, Pancasila sebagai fasilitas negara, kan gitu. Ya, itu Undang-Undang 45 ada. Sebenarnya 18 Agustus 45 ada ya. Ya, ya. itu ya. Oke, berarti ini sekarang kalau tahun ini sudah masuk ke tahun ke-79. 79 ya, ya. Tahun ini adalah ke-79. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi peringatan itu 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, Jadi ini merupakan nikmat besar ya Ji ya, nikmat agung yang bangsa Indonesia terima. Ya, Iya, 17 Agustus dan 18 Agustus. Jadi Ya, ada ya. dua atau momen besar, Ya. yaitu 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, Ya. kemudian yang 18 Agustus adalah berdirinya NKRI. Ya, Jadi ya. nikmat besar yang kita terima Ya, dan ya, ini ya, patut ya. kita syukuri. ya. Nah, ini kita juga sudah bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia dan juga Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa, Ya, Bapak ya. Bugori. Mungkin gimana menurut Pak Bugori dari cerita beliau ini kita bisa mengambil semangatnya terus gimana kira-kira Pak Bugori? Terima kasih Mas Agus. Yang pertama, ini adalah suatu informasi atau peristiwa yang sudah dialami oleh Bapak I Gusti Bagus Saputra. Ya. Dan ini adalah merupakan momen penting bagi kami. Inilah sejarah yang asli Ya. yang nantinya kami akan teruskan. Ya. Dan bahkan menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia atau pejuang-pejuang yang sudah melaksanakan tugasnya yang dulu itu, kami selaku para pemuda atau secara penerus akan melaksanakan tugas ini untuk bela negara. Iya, betul. Nah, kami dari Pijabang Provinsi Bali juga akan menggerakkan pergerakan jati diri bangsa untuk bela negara. Iya. Nah, terkait dengan hal yang sudah disampaikan tadi Aji yang bahwa proklamasi itu Ji, benar-benar yang selama ini kami dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang seluruh Indonesia ini akan meluruskan Ji sejarah ini bahwa untuk
kemerdekaan bangsa Indonesia itu tanggal 17 Agustus 1945 dan untuk berdirinya negara Republik Indonesia itu tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah yang sudah Aji sampaikan atau Bapak tadi sampaikan. Ini bukti yang disampaikan dari Bali seperti ini. Dan kami juga akan meneruskan informasi ini kepada generasi seterusnya bahwa sejarah harus diluruskan. Dan mudah-mudahan dengan adanya yang disampaikan Aji ini menjadi bukti nyata dari yang telah disampaikan tadi, seperti perjuangan tadi itu tidak semudah itu, sehingga kami dalam menjalankan amanah ini ke depan itu tidak sebatas menerima begitu saja. Lihat sejarah perjuangan beliau-beliau itu seperti itu. Kalau kita tidak lebih baik dari itu, maka kita kembali ke jati diri bangsa. Itu dari kami. Terima kasih Aji, dan mudah-mudahan ini kami semuanya bisa menerima informasi ini. Akan kami teruskan kepada teman-teman atau saudara kita yang ingin tahu tentang sejarah Bali. Dan terima kasih sekali Ji. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian lanjut nih Ji. Terkait Bung Karno sekarang. Wah, ini sosok Bung Karno ini kan sangat luar biasa. Nah, dari sudut pandang Aji melihat sosok Bung Karno itu seperti apa kira-kira? Silakan. Saya bersyukur beberapa kali bertemu Bung Karno. Saya waktu itu sebagai Ketua Pemuda Demokrat daerah Bali. Pemuda Demokrat Provinsi Bali. Tugas saya waktu kalau Bung Karno datang antara lain mengerahkan massa untuk menyambut kedatangan Bung Karno. Mengerahkan massa untuk mengeluh-ngeluhkan Bung Karno. Mengucapkan merdeka, merdeka, hidup Bung Karno, begitu. Itu tugas saya itu. Jadi antara lain. Jadi Bung Karno itu kan sering datang ke Bali. Terutama waktu tamu-tamu negara datang. Misalnya kedatangan Nikita Khrushchev dari Uni Soviet. Kedatangan Bhumibol, Raja Thailand. Sihanouk, Kamboja. Ho Chi Minh, Vietnam. Terus Nehru, begitu ya. Banyak lagi. Itu saya selalu menyambut Bung Karno itu ya. Dan berdiri di depan memimpin teriakan-teriakan. Dan di Tegal Pemecutan itu, di sebelah selatan kuburan Badung itu, di situ batas kota itu. Batas kota. Ya, di situ biasanya Bung Karno berhenti di sana. Di sana dibuat gapura begitu. Dan di sana ada pendeta agama Hindu begitu, Buddha gini ya. Untuk menyambut kedatangan itu, untuk mendoakan keselamatan itu gitu. Jadi di situ Bung Karno turun ganti mobil. Mobil yang biasa diganti dengan mobil terbuka. Jeep itu yang bisa dia berdiri itu gitu. Di situ saya biasanya tepat itu Bung Karno turun, saya ada di sini. Jadi untuk memegang tangannya begitu ya. Jadi semua pada tamu-tamu itu saya pegang tangannya begitu. Jadi salaman dengan Bung Karno hampir. Jadi seringlah ketemu dengan Bung Karno itu. Pernah sebagai salah satu anggota Front Nasional waktu Bung Karno dengan konsepsinya kembali kepada Undang-Undang 45, kan itu memerlukan dukungan. Jadi kita Front Nasional Bali memberi dukungan. Waktu itu beliau ada di Surabaya. Jadi kita berangkat ke Surabaya mendukung itu. Langsung ketemu Bung Karno dan ya sempatlah ngobrol-ngobrol begitu ya. Jadi anehnya itu setiap Bung Karno ke Bali itu pasti hujan. Masih hujan. Walaupun kemarau gitu ya. Sekurangnya gerimis. Ya pasti itu. Itu sudah aneh itu. Itu kan keajaiban itu. Ya pasti gerimis itu. Kalau hujan lebat begitu. Dan waktu itu kan cuma dapat siring saja. Belum balibit belum ada. Balibit belum ada. Jadi tamunya
kalau tidak di Bali Hotel ini di sebelah ini Veteran ya, Jalan Veteran. ya kau dapat Siring gitu. Itu Bung Karno. Jadi saya melihat Bung Karno itu betul-betul waktu itu umurnya sekitar 45 tahun begitu kan ganteng sekali. Ya saya 16 tahun begitu. Senang sama Bung Karno waktu lihat dia. Kadang-kadang begini kan kamu jadi pemuda yang bagus, patriot katanya gitu. Bung Karno itu ya. Kalau pakai merdekanya gimana Bung Karno itu? Merdeka. Biasanya 3 kali begitu. Bukan satu ya. 3 kali biasanya atau 5 kali kadang-kadang itu. Ganjil. Itu ya itu Bung Karno itu. Malah dia kan keturunan darah Bali juga. Darah ibunya 90% darah Bali. Karena ibunya itu. Darahnya lebih banyak. Darah ibu kan gitu. Ya itu. Oke, baik, untuk selanjutnya ini Ji. Ini saya lihat kok Aji pakai medali, kemudian berupa bintang tanda penghormatan. Bisa cerita sedikit mengenai ini? Ini bintang ini adalah bintang gerilya. Bintang gerilya. Bintang gerilya ini dikasih oleh Bung Karno tahun 58. Tahun 58. Ya, ini bintang gerilya, ini bintang tertinggi ini. Ya, jadi bintang gerilya ini tidak ada terbit lagi, hanya 1 kali aja terbit deh. Zaman revolusi itu 45, 49. Saya dapat bintang gerilya dengan beberapa teman. Ada berapa orang kalau yang dari Bali? Oh, banyak itu. Ada dari Singaraja. Ya kira-kira 50-an gitu. Ya 60, 70 begitu ada ya. Ya gerilya itu ya. Saya kebetulan dapat begitu. Ya diajak teman-teman di gerilya. Iya. Jadi berhak untuk dimakamkan di Taman Kalibata. Di Kalibata. Ya, jadi kalau meninggal, kalau umpamanya saya ahli waris saya mengenaki Kalibata. berhak di Kalibata gitu. Oh iya siap. Ya di nama makam pahlawan Kalibata itu. Okay, yang ini bintang Legion Veteran Republik Indonesia. Saya tunjukkan Ji. Diperlihatkan. Ya. Bintang Legion Veteran. Bintang LVRI ini tertinggi ini. Tertinggi. Diberikan karena jasa-jasa yang luar biasa dianggap oleh pimpinan untuk memajukan veteran. Begitu saya akan tugas saya itu untuk melestarikan, mewariskan jiwa semangat nilai-nilai perjuangan 45. Jadi saya diundang sering ceramah-ceramah itu, bukan saja di SMP, SMK, juga di universitas. Jadi kita diundang ya. Jadi dengan pengalaman kita itu sebagai pelaku sejarah begitu. Jadi kan kita ceritakan semua. Ya, begitu. Jadi ini bintang Legion Veteran. Tidak semua orang dapat begini. Ya ini harus selektif ini. Ya, ini ya. Tidak semua orang memiliki. Nah, ini seperti ini saya akan disematkan oleh Pak Simajuntak. Pak Simajuntak. Dayana. Pangdam dulu sekarang Kasat. Oh iya. Sekarang Kasat itu. Nah itu di Kodam itu. Saya disematkan ini bintang LPG itu di Kodam. Ya di Kodam sini. Ya. Luar biasa. Itu saya naik kuda itu di Tangkuban Perahu. Ya. Umur berapa ini? 94. Baru aja belum tidak dapat baru udah 3 bulan. Ya. Itu di Kalibata tuh. Di Kalibata. 2018. Ya. 2018. Ya. Itu si Majuntak ke Kasat itu. Dikasih itu ya. Kasat tuh. Oke, mungkin ini sudah luar biasa sekali ceritanya. Ya. Kami sangat bersyukur Ya. ini bisa melaksanakan ibadah silaturahmi. Ya. Kemudian bisa mengambil hikmah dari cerita yang
Bapak sampaikan, Ya. Tuh Haji sampaikan kepada kita semua, semoga menjadi motivasi untuk kita semua supaya lebih cinta terhadap tanah air. Iya, karena seperti ungkapan tadi itu, jadi kok tidak ada cinta maka robohlah negara, cinta tidak tanah air. Begitu Pak Bukhari ya. Oke, saya kira untuk podcast kita hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa kembali untuk berdialog, mungkin di momen-momen yang lain. Karena kehadiran beliau ini itu luar biasa, bisa memotivasi kita semuanya. Mungkin beberapa waktu kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan dialog kebangsaan. Mungkin nanti Tuh Haji juga bisa menghadiri nanti, memberikan motivasi kepada kita semua. Kemudian dari perbincangan kita dari awal sampai ada beberapa poin ya. Saya akan menyerahkan buku. Tulisan penyerahan buku. Oke, tulisan baik. Saya ya. Ya, ini tulisannya Bapak. Oke, silakan. Dahulu. Ini tulisan saya. Ci. Ya, ini. Ya. Ya, bisa dibaca dulu coba Pak Bukhari, dibantu. Judulnya adalah Merdeka Melalui Diplomasi. Perjuangan Agung Gede Agung. Perjuangan Ide Anak Agung Gede Agung. Penyusunnya adalah I Gusti Bagus Saputra SH. Jadi nama beliau. Luar biasa. Iya, Ci. Terima kasih banyak. Cukup. Ya, terima kasih, Ci. Ini kita juga kasih bingkisan nih, Ci. Nah, ini dari Sehat Tentrem, ada kaos. Ini kaos bahannya adalah serat bambu. Kaos apa itu? Jadi kaos, ini kita buka aja. Kaki. Kaos baju. Kaos. Baju kaos. Nah, ini bahannya terbuat dari serat bambu. Bagus banget. Jadi lebih nyaman dipakai ini. Ya, bagus. Nah, ini Indonesia, tentrem. Ya, ini Pak Wah, ini nanti untuk Haji. Siap tentrem untuk Indonesia Raya. Bagus. Ya, terima kasih banyak. Ini dibungkus kemudian kita serahkan, Pak Menteri serahkan. Cinta mata. Ya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin untuk di akhir sesi ini mungkin bisa kita ambil beberapa kesimpulan, Ji ya. Jadi dari penyampaian beliau, penekanannya adalah bahwa 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian 18 Agustus itu adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dua nikmat besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa ini adalah dua momen tersebut. Ini merupakan upaya kita untuk mensyukuri nikmat besar bangsa. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan kita tutup dengan Peki Merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih banyak. Jadi silakan diminum.